Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Yasin, IMK 3318007. Di sini saya akan memperagakan micro teaching saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar kimia, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Tasa, Aizatul Arifah, Damar Ageng, Naomi Campbell, Elma Safitri, Tamara, Fergawan Agil. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, tadi habis pelajaran apa sebelum istirahat? Matematika ya? Kalau gitu Ibu akan merefresh kalian terlebih dahulu. Kalian bisa melihat video berikut ini, oke? Norituna. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Iya, sudah ya. Oke, semua pada ketawa ya. Iya, jadi itu buat refresh pikiran kalian juga biar semangat ya buat belajar kimia. Jadi sebenarnya tuh video ini tadi tuh juga berkaitan dengan pelajaran kita anak-anak. Iya. Tadi apa coba yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil dari video tadi? Iya, kerjasama, betul. Tolong menolong. Apalagi? Iya, menolong temannya yang sedang membutuhkan. Oke, lalu apa lagi? Sosial, ya sosial ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Belum ada, oke. Sudah cukup ya. Jadi itu tadi terdapat kerjasama, tolong menolong antar sesama kita. Lalu ada juga yang menertawakan temannya, ejek-ejekan. Itu adalah sebuah interaksi. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai interaksi antar partikel atau biasa disebut gaya antar molekul. Oke. Ya, bisa dilihat pada PPT Ibu. Jadi, kompetensi dasar pada pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini yaitu menentukan interaksi antar partikel atau atom, ion, dan molekul dan kaitannya dengan sifat fisik zat. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kita siswa dapat menjelaskan interaksi antar partikel, kemudian menentukan jenis-jenis interaksi antar partikel, kemudian bisa menghubungkan jenis interaksi antar partikel dengan sifat fisik zatnya. Nah, itu ya, jadi indikator pencapaian kompetensi yang anak-anak harus kuasai pada pelajaran hari. Oke, tadi anak-anak ada yang jajan es teh atau es sirup. Ada? Ada ya? Oh, masih ada di bawah, belum dibuang ya? Nah, anak-anak, kalian bisa melihat es yang dibawa oleh Agil. Nah, tadinya es itu berupa bongkahan ya. Nah, kenapa dia bisa mencair anak-anak? Ada yang tahu? Oke, perubahan suhu, boleh? Perubahan suhu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, karena kena udara kita ya, panas gitu ya. Terus dia akan mencair. Oke, boleh ya. Jadi es itu bisa mencair karena adanya interaksi antar partikelnya. Mungkin kalian bisa melihat botol yang ada di atas meja itu. Punya Amalia ya? Iya. Kalian melihat air tersebut itu diam saja. Namun sebenarnya di dalam air tersebut itu terdapat molekul-molekul
di mana molekul-molekul tersebut akan selalu bergerak jika kalian bisa mengamatinya dengan alat ya. Jadi kalau kita lihat secara langsung itu tidak bisa karena tidak terlihat oleh mata kita secara langsung. Nah, molekul-molekul H2O itu akan terus berinteraksi. Nah, kita itu akan mempelajari interaksi-interaksi antar molekul yang terjadi. Oke? Siap semuanya? Oke, bagus ya. Sekarang bisa dilihat pada PPT Ibu. Nah, di sini ada gambar yang kiri itu ada rumah-rumah yang di dalamnya ada sebuah keluarga, ya. Keluarga. Kemudian yang di samping sana ada orang. Jadi tetangga yang saling bertemu. Nah, gaya antar partikel itu juga berhubungan dengan ini. Kita ibaratkan sebagai sebuah hubungan keluarga dan juga sebuah hubungan antar tetangga. Nah, kalian sudah mempelajari ikatan kimia kan? Ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antar atom. Nah, itu disebut juga gaya intramolekul. Gaya intramolekul itu terjadi antar keluarga. Maksudnya apa? Antar atom yang saling berdekatan. Ya, sudah paham sampai sini? Oke, Ibu berikan contoh ya. Oke, gaya intramolekul Ibu contohkan itu HCl. Nah, ini terdapat gaya apa anak-anak kalau H dengan Cl? Iya, gaya intramolekul itu di sini ya. Nah, jadi ibaratkan sebuah keluarga lebih erat ikatannya. Lalu kita ibaratkan lagi untuk yang sebelah sana, hubungan antar tetangga itu sebagaimana gaya antar molekul. Jadi perbedaan intramolekul dan antar molekul adalah apanya? Iya, kalau intra itu antar atom yang saling berdekatan, sedangkan gaya antar molekul yang saling berdekatan. Tarik menarik ya antar molekul yang saling berdekatan. Oke, ini ya, PPT Ibu. Gaya intramolekul adalah gaya tarik menarik antar atom yang saling berdekatan. Ya, itu terdapat ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Kalian sudah belajar ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke gaya antar molekul, Ibu ingin mengingatkan sedikit kepada kalian mengenai molekul polar dan molekul nonpolar. Oke. Jadi ada yang masih ingat perbedaannya apa? Ketika jumlah atom di dalamnya itu hanya ada 2 atom, hanya 2 atom, atau biasa disebut dengan diatom. Untuk molekul polar bagaimana? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali ya, Agil, terima kasih. Jadi ketika di molekul polar itu jumlah kedua atomnya itu berbeda. Contohnya apa? HCl ya, contohnya H dengan Cl. Jadi 2 unsur yang berbeda. Sedangkan molekul nonpolar ya sama. Contohnya adalah H2, Cl2, kemudian ada I2 dan sebagainya. Oke? Oke, ketika jumlah atomnya itu lebih dari 2 atau poliatom, bagaimana cara menentukan polar dan nonpolarnya? Tahu? Iya, silakan Amalia. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Amalia. Jadi kalau untuk jumlah atom yang lebih dari 2, kita bisa menentukan PEB-nya. Kalau molekul polar itu terdapat PEB, kalau molekul nonpolar tidak terdapat PEB. Oke. Kemudian kita bisa melihat dari bentuk molekulnya. Kalau molekul polar sifatnya asimetris. Kalau molekul nonpolar dia simetris. Oke, betul ya anak-anak. Ya, bisa dilihat pada PPT Ibu. Nah, ini. Oke, sudah ingat ya sekarang ya yang lupa-lupa? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Jadi, gaya antar molekul itu dibagi menjadi 2. Ada ikatan hidrogen dan juga ada gaya van der Waals. Oke. Hapus terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah ikatan hidrogen. Bisa dibacakan dulu, Tamara? Iya, silakan. Iya, oke. Terima kasih ya, Tamara. Jadi ikatan hidrogen ini terjadi antar atom hidrogen dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu adalah FON. Biasa disingkat dengan handphone.
and phone. Oke, handphone anak-anak. Nah, bisa dilihat struktur yang di sebelah kanan. Ya, ada yang bisa menjelaskan dulu? Iya, silahkan, Naomi. Iya, pintar sekali. Oke, terima kasih ya, Naomi. Jadi, Ibu jelaskan di sini ya. Nah, ini terjadi ikatan hidrogen ketika atom H bertemu dengan oksigen. Oke. Nah, lalu Bu, yang ini bagaimana? Dia kan juga bertemu dengan hidrogen, gitu ya? Ada yang ingin bertanya seperti itu? Ya. Nah, jadi anak-anak, ketika tadi ya, Ibu ingatkan sekali lagi gaya intramolekul. Itu adalah hubungan keluarga, hubungan yang antar atom, betul. Nanti kalau gaya antar molekul. Jadi molekul itu ini anak-anak. Ini adalah molekul H2O. Ini juga begitupun ini ya. Jadi, ikatan oksigen dan hidrogen di dalam molekul H2O itu disebut gaya intramolekul. Oke, sampai sini paham ya perbedaannya? Iya, bagus. Jadi, ketika atom oksigen bertemu dengan hidrogen yang berbeda molekul, baru dinamakan ikatan hidrogen. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi selain H2O ini juga terdapat HF, kemudian NH3, CH3OH, dan juga C2H5OH atau alkohol etanol ya. Nah, sekarang ada gaya van der Waals. Oke, Ibu hapus terlebih dahulu ya. Nah, gaya van der Waals itu dibagi menjadi 3. Bisa dibacakan dulu kepada Damar? Boleh dibacakan? Ya. Oke, terima kasih Damar. Oke, jadi kita bisa lihat dulu. Tadi kita sudah mengingat pelajaran tentang polar dan nonpolar. Jadi insya Allah kalian bisa mengikuti bab gaya van der Waals ini. Ada yang pertama, ada gaya dipol-dipol. Jadi dipol itu apa anak-anak? Belum ada yang tahu. Oke, dipol itu adalah pengkutupan. Jadi pengkutupan di kutub positif dan kutub negatif. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu gaya dipol-dipol. Nah, sudah terlihat ya dipol-dipol gitu ya, yang memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Jadi gaya dipol-dipol itu seperti apa anak-anak? Tadi yang dikatakan yang dibaca Damar, kovalen polar dengan kovalen polar ya. Iya, betul. Kita contohkan yaitu HCl dengan HCl. Nah, dia memiliki kutub positif, Cl memiliki kutub negatif. Kemudian yang sini juga polar ya, jadi dia juga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Oke, jadi di sini terjadi ikatan dipol. Sampai sini paham? Iya. Kemudian dipol terimbas atau dipol tereduksi ya, dari molekul kovalen polar dan molekul kovalen nonpolar. Nah, kita sebut juga dipol dan non-dipol. Karena nonpolar itu non-dipol ya. Oke, kita sebut dipol dan non-dipol. Kita ber-HCl saja ya. HCl. Contohnya molekul nonpolar apa anak-anak? H2. Oke, boleh ya H2. Nah, molekul H2 ini tidak memiliki kutub. Namun, jadi bentuknya seperti ini. Terus ini ya. Ini untuk yang HCl. Kemudian yang H2 itu seperti ini. Nah, karena di dalam kutub itu terdapat elektron-elektron yang saling mengelilingi, sehingga dia akan terimbas kepada yang tidak memiliki kutub, sehingga molekul H2 ini akan memiliki kutub juga, namun kutubnya itu dinamakan dipol terimbas karena dia terimbas dari molekul HCl. Jadi hasilnya pun sama ya. Nah, jadi ikatan dipol dan non-dipol. Oke. Kemudian dipol sesaat, yaitu ada nonpolar dengan
nonpolar, yaitu non-dipol dan non-dipol ya. Oke, ini Ibu hapus dulu. Dipol dan non-dipol. Kita anggap saja H2 tadi ya. Ini H2. Itu tidak memiliki, Ibu taruh sini saja. Tidak memiliki kutub, jadi bentuk seperti ini. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan ketika molekul H2O itu molekulnya terus bergerak, ya. Jadi setiap molekul-molekul itu juga sama, mereka akan terus bergerak. Nah, termasuk juga elektron-elektron yang mengelilingnya. Dia tidak pernah berhenti bergerak, selalu berpindah dan berpindah tempat. Nah, karena adanya perpindahan elektron ini menyebabkan dia memiliki kutub. Nah, yang ini. Nah, ketika dia sudah mengkutub seperti ini, maka dia akan mengimbas seperti yang dipol terimbas tadi. Jadi dia akan mengimbas ke kutub satunya. Jadi setelah ini lalu sama-sama memiliki kutub. Oke. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Sembari Ibu hapus, kalian bisa melihat video berikut ini, oke? Kita akan melakukan eksperimen terkait dengan gaya antar molekul. Nah, untuk melakukan eksperimen ini kita akan menggunakan bahan dan alat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, bahan dan alat ini mudah banget kalian dapetin di mana-mana. Oke, yang pertama alatnya di sini ada mangkuk. Habis itu ada botol aqua bekas yang sudah berisi air. Terus setelah itu ada sendok buat mengaduk. Di sini juga ada botol bekas, nih seperti ini. Yang bening ya pakainya, dan ada wadah juga ini, jadi 3 totalnya. Dan setelah itu mari kita lihat bahan apa aja yang diperlukan. Yang pertama ada aseton, nih bisa kalian dapat dimanapun, di toko kosmetik juga bisa. Terus ini ada pewarna, aku memakai 2 pewarna. Yang pertama pewarna makanan, yang kedua adalah glitter, dan yang ketiga yaitu ada garam dapur. Oke, mari kita langsung ke eksperimen. Oke, kita langsung ke eksperimen. Yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan air ke dalam wadah. Kita tambahkan pewarna makanan, ini berwarna kuning saja. Lalu kita aduk. Yang kedua yaitu di wadah kedua kita akan menggunakan aseton. Kita tambahkan aseton. Dan kita beri glitter berwarna hijau. Ini kita aduk. Warna dari glitter ini akan larut di dalam aseton. Langkah selanjutnya yaitu kita siapkan wadah. Kita masukkan air ke dalam wadah. Yang kedua kita masukkan aseton ke dalam wadah. Aseton ini berwarna hijau. Lihat di sini akan ada percampuran warna antara air dan aseton. Molekul air dan molekul aseton ini akan bercampur. Mengapa demikian? Karena adanya ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul aseton yang sangat kuat, sehingga terjadi percampuran warna di kedua larutan tersebut. Selanjutnya kita akan memisahkan kedua larutan ini dan menambahkan garam dapur. Kita tambahkan garam dapur. Lalu kita kocok.
bisa amati apa yang terjadi di sini. Kita lihat. Oke. Di sini muncul warna hijau kembali. Bisa kita lihat bahwa penambahan garam dapur membuat kedua larutan yaitu air dan aseton menjadi terpisah. Di sini ada larutan berwarna hijau di bagian atas yaitu merupakan aseton, dan yang di bawah adalah larutan air yang berwarna kuning. Mengapa kedua larutan ini dapat terpisah? Oke, jadi pada video tadi ketika air yang telah dicampur pewarna lalu disatukan, dicampur dengan aseton, dia akan bersatu ya. Tadi kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Elma. Iya betul, karena adanya ikatan hidrogen yang sangat kuat antara molekul H2O dengan molekul aseton. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini ada yang bisa menjawab? Kenapa saat molekul aseton dan air tadinya bersatu atau tercampur, ketika ditambahkan NaCl dia bisa terpisah gitu? Kenapa anak-anak? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, belum ada yang bisa menjawab ya? Iya, tidak apa-apa ya. Jadi, sekarang kalian berhitung dari 1 sampai 4 ya. Ya, silakan. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, silakan. Oke, jadi kita akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing terkait dengan tadi pertanyaan dari mbaknya tadi ya, mengapa gitu ya. Nah, kemudian itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua bisa dicatat terlebih dahulu atau lihat di PPT Ibu ini bisa dicatat ya. Yang kedua, apa faktor-faktor, jadi sebut dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi titik didih suatu senyawa. Ya, kemudian yang ketiga, ya, bagaimana pengaruh gaya van der Waals terhadap titik didih. Kemudian urutkan berdasarkan ikatan. Jadi misalkan ikatan hidrogen sama gaya van der Waals itu tinggian mana. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Iya, jadi pengaruh gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals tadi kan ada 3 ya. Ya, nanti pengaruh yang terjadi terhadap titik didihnya itu seperti apa? Jadi misalkan di interaksi dipol-dipol, gaya dipol-dipol. Nah, nanti itu apa saja yang mempengaruhi titik didih di dalam interaksi dipol-dipol, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi mau ditanyakan? Ya? Iya, boleh mencari referensi lain termasuk handphone, tapi jangan membuka yang lain ya. Jadi fokus terhadap pelajaran, oke? Nanti Ibu akan tunjuk secara random untuk kelompoknya agar bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan ya. Oke, sudah selesai anak-anak. Ya, Ibu tunjuk ya kelompok 2 dan juga kelompok 4 ya. Ya, kelompok 2 silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita bahas bersama ya. Nomor 1, jadi pertanyaan dari video. Ketika aseton dan juga hidrogen H2O itu bersatu, maka mereka akan membentuk ikatan hidrogen. Kemudian ketika NaCl atau garam itu dimasukkan ke dalam campuran tersebut, campuran dari H2O dan juga aseton, kan NaCl itu memiliki ion Na+ dan Cl-. Nah, ion Na+ dan Cl- ini akan berikatan kuat dengan molekul H2O sehingga membentuk gaya dipol-dipol. Nah, ketika telah membentuk gaya dipol-dipol, maka ion-ion ini akan mendorong keluar aseton sehingga ikatan hidrogen yang berada pada aseton dan juga H2O akan terlepas. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Ya, faktornya ada apa saja? MR dan juga gaya antar molekul. Kalau MR, semakin besar MR maka semakin tinggi titik didihnya. Oke, kemudian yang kedua
gaya antar molekul, semakin besar gaya antar molekul, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Oke, pintar semua ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari gaya van der Waals terhadap titik didih. Nah, untuk gaya dipol-dipol tadi telah disebutkan oleh kelompok istilah maju. Gimana? Yes, dipengaruhi oleh besar kecilnya MR. Semakin besar MR, maka semakin tinggi titik didihnya. Begitu pula dengan gaya interaksi dipol nondipol atau dipol terimbas. Itu sama ya, jadi dia dipengaruhi oleh besar kecilnya MR. Ketika semakin besar MR, maka semakin banyak gaya, semakin besar pula gaya antar molekulnya, sehingga semakin tinggi titik didihnya. Oke. Kemudian untuk yang non-dipol atau gaya dipol sesaat, nah itu ada 3 yang mempengaruhi. Tadi apa saja? Jumlah awan elektron, kemudian jumlah N, dan yang ketiga ada bentuk molekul. Oke, kemudian yang keempat, urutkan perbedaan titik didihnya. Yang pertama ada ikatan hidrogen, betul. Kemudian yang kedua ada gaya dipol-dipol. Kemudian juga gaya dipol terimbas. Yang keempat, dipol sesaat atau dispersi London. Kenapa bisa seperti itu urutannya? Oke, ibu tuliskan dulu. Dipol-dipol. Jadi, dipol-dipol kita ibaratkan dipol itu cowok, kalau non-dipol itu cewek. Ketika gaya dipol-dipol, maka cowok dan cowok. Ketika mereka mengangkat meja, maka mereka kuat. Paham di sini? Jadi gaya dipol-dipol itu tinggi titik didihnya. Kemudian untuk gaya dipol non-dipol atau terimbas ya, cowok dan juga cewek, non-dipol cewek. Maka ikatnya pasti akan lemah ya, cewek ya, kekuatannya. Kemudian non-dipol dan non-dipol, berarti cewek dan cewek pastinya akan tidak sekuat tentang cowok dong. Iya. Oke, jadi itu ibarat kata ya, biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke, jadi sekarang kita telah mencapai ujung pelajaran. Ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silahkan Agil. Iya. Betul. Ada yang ingin menambahkan? Iya, silakan Aziza. Ya. Oke, pintar semua ya. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi tadi kita sebelum ke gaya antar molekul, kita telah mengingat gaya intramolekul seperti hubungan sebuah keluarga ya, erat. Kemudian polar dan non-polar sudah bisa membedakan. Kemudian untuk gaya antar molekul seperti hanya hubungan tetanggaan. Kemudian kita belajar mengenai gaya antar molekul. Ada apa saja? Ikatan hidrogen dan juga gaya van der Waals. Ikatan hidrogen itu ikatan atom H dengan handphone, H dengan FON. Kemudian gaya van der Waals ada 3, ada apa saja? Dipol-dipol, dipol non-dipol ya, terimbas ya. Ya, kemudian gaya London atau dispersi London. Kemudian urutan titik didihnya ikatan hidrogen yang paling tinggi, kemudian dipol-dipol, dipol terimbas, dan dispersi London atau gaya London. Oke, sudah pintar semua, alhamdulillah. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dibuka latihan 4.1. Ya, silakan dikerjakan untuk Romawi 1 dan juga Romawi 2. Oke, sekian dari Ibu. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Bila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.